Pertanyaan di mana Allah sering sekali menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam. Ada yang menjawab bahwa Allah berada di mana-mana. Ada yang juga menyatakan di dalam hati. Dan ada pula yang menyatakan bahwa Allah berada di atas arasy. Dalam hal ini teman-teman, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, yaitu pembaharuan, memiliki pandangan yang tegas, ilmiah, dan berdasarkan dalil-dalil syar'i. Muhammadiyah berpegang kepada prinsip tajdid di dalam akidah, yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, serta menjauhi takwil-takwil berlebihan yang tidak ada landasannya dalam dalil yang qat'i. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang di mana Allah dalam pandangan Muhammadiyah. Ini ada pertanyaan yang cukup menohok ini pertanyaannya. Baik. Pertanyaannya di mana Allah menurut Muhammadiyah? Kalau pertanyaannya menurut Muhammadiyah, sebenarnya saya tidak perlu jawab. Kenapa tidak perlu jawab? Jenengan googling sudah banyak itu. Jenengan googling saja di mana Allah, kemudian spasi Muhammadiyah, itu sudah ketemu. Kenapa? Karena di majalah Suara Muhammadiyah sudah sering dimuat. Perlu untuk kita ketahui teman-teman, prinsip dasar akidah Muhammadiyah yaitu tauhid dalam uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Muhammadiyah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa tahrif, yaitu menyelewengkan, ta'til menolak, tahyib membagaimanakan, dan tamtsil menyerupakan. Mengimani semua sifat-sifat Allah sebagaimana adanya tanpa menyamakan dengan makhluk dan tanpa mengingkari makna yang jelas dari ayat-ayat Al-Quran. Muhammadiyah menolak paham-paham kalam seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, atau Asy'ariyah versi takwil yang berlebihan, yang kerap menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau memalingkan maknanya secara batil. Ketika Muhammadiyah ditanya di mana Allah, maka jawaban Muhammadiyah, Allah berada di atas aras. Muhammadiyah menyatakan bahwa Allah berada di atas langit, di atas aras, sebagaimana dinyatakan banyak ayat dan hadis tanpa menyerupakannya dengan makhluk dan tanpa membagaimanakan zatnya. Dari dalil dalam Al-Quran seperti surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah, Dia bersemayam di atas aras. Al-Quran surat Toha ayat ke-5. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan bahwa Dia bersemayam di atas aras, bukan di bumi, bukan di hati manusia, dan bukan ada di mana-mana. Di dalam surah Al-Mulk ayat ke-16 dan 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aamintum man fis sama ay yaksifa bikumul ard." Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu? Kata yang di langit menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tinggi dan tidak berada di bumi ataupun di dalam diri makhluk. Lalu Al-Quran surah As-Sajdah ayat ke-5, yudabbiru amra minas sama ilal ard. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Ini juga menunjukkan bahwa Allah berada di atas aras, dan dari tempat yang tinggi itulah Dia mengatur makhluknya. Adapun dalil hadis yang sahih, diantaranya hadis tentang budak perempuan. Nabi SAW bertanya kepada seorang budak perempuan, "Aina Allah?" di mana Allah? Lalu sang budak menjawab, "Fis sama," di atas langit. Nabi pun bersabda, "Bebaskan dia karena dia adalah seorang mukminah." Hadis riwayat Muslim nomor hadis 537.
Teman-teman, ini adalah dalil langsung, eksplisit dan sahih yang menjadi sandaran utama Muhammadiyah dalam memahami keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di atas langit dengan sifat ulunya. Adapun pendengar resmi Muhammadiyah dalam buku dan fatwanya itu seperti tafsir Tarjih Muhammadiyah atau buku tanya jawab agama. Muhammadiyah menjelaskan bahwa Allah berada di atas aras sesuai dengan ayat dan hadis yang sahih, dan kita tidak boleh mengubah makna yang jelas menjadi makna batiniah karena itu adalah bentuk takwil yang menyalahi pemahaman salaf. Adapun dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah atau HPT menyatakan sifat-sifat Allah seperti bersemayam di atas aras, turun ke langit dunia dan lain-lainnya ditetapkan sebagaimana datangnya dalil, tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakan. Ini adalah prinsip ittiba terhadap pemahaman salafus soleh yang juga dipegang oleh salafi. Dan juga di fatwa tarjih juga sudah ada. Kalau pertanyaannya tentang di mana Allah. Isinya apa? Wah, ini tanya isinya ternyata. Saya sudah sampaikan suruh nyari di situ, ternyata tanya isinya apa. Nah, baik, isinya di situ. Ini ternyata penanyanya nguyak terus ini. Baik, isinya apa di fatwa tersebut atau di Suara Muhammadiyah ketika membahas di mana Allah? Jawabannya adalah bahwa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa pada arsy-Nya. Nah, jadi Allah itu beristiwa pada arsy-Nya. Di atas arsy. Dan itu ada di 7 atau tempat di dalam Al-Quran. Jadi ada 7 atau Muhammadiyah juga melakukan penolakan terhadap ungkapan Allah ada di mana-mana. Muhammadiyah menolak dengan keras keyakinan bahwa Allah ada di mana-mana, karena itu bertentangan dengan dalil-dalil nakli yaitu Al-Quran dan hadis. Sifat kemuliaan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Makna tauhid yang lurus mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana itu berarti menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sebab segala tempat adalah makhluk. Ini mendekati paham panteisme yaitu wahdatul wujud yang diyakini kaum sufi yang ekstrim, dan ini sangat ditolak oleh Muhammadiyah. Tidak hanya itu teman-teman, kita akan bawakan penegasan dari ulama-ulama Muhammadiyah seperti Profesor Dr. Haji Amin Abdullah, seorang tokoh Muhammadiyah dalam bidang pemikiran Islam. Beliau mengatakan pemahaman teologis Muhammadiyah cenderung dekat dengan pemahaman salaf. Oleh karena itu teman-teman, dalam hal sifat Allah tidak perlu dipaksa menakwilkan. Kita cukup mengimaninya sebagaimana adanya, yaitu ala ma yali bi jalalihi, tanpa menyamakannya dengan makhluk. Adapun Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, meski tidak banyak meninggalkan karya tulis, tapi pemahaman tauhid beliau sangat tegas dan bersih dari takwil dan tasawuf yang berlebihan, sebagaimana dijelaskan oleh murid-murid beliau dan terlihat dari sistem pembelajaran tauhid dalam Muhammadiyah. Jadi tadi ayatnya sudah jelas, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3, Ar-Ra'd ayat 2, Toha ayat 5, Al-Furqan ayat 5, 9, As-Sajdah ayat 4, Al-Hadid ayat 4 dan lain-lain. Nah, lalu kalau Allah di atas arsy, gimana tadi? Berarti Allah membutuhkan tempat. Baik, ini pertanyaannya ngejar lagi ini. Ya, ini termasuk pertanyaan yang bid'ah ini sebenarnya. Baik. Jadi karena bagaimana terus ini? Jadi intinya tidak perlu kita membagaimanakan, cukup kita imani. Jadi apakah ketika Allah memiliki arsy lalu Allah butuh arsy? Tidak. Allah Subhanahu wa taala punya manusia dan jin. Kita milik Allah bukan? Ya. Apakah Allah butuh kita? Tidak. Kita diminta untuk menyembah Allah. Apakah Allah butuh disembah? Tidak. Siapa yang butuh? Kita. Nah. Maka dari penjelasan di atas, jawaban Muhammadiyah
tentang di mana Allah adalah Allah berada di atas langit, di atas aras sesuai dalil Al-Quran dan hadis yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk dan tanpa menakwilkan maknanya. Pandangan Muhammadiyah tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat tegas teman-teman, dan lurus mengikuti apa yang Allah dan Rasul-Nya firmankan dan sabdakan. Tidak perlu menyimpangkan makna dan tidak perlu berfilsafat terlalu jauh, cukup kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Dengan ini umat Islam diharapkan tidak bingung lagi menjawab pertanyaan di mana Allah. Jawaban yang benar menurut Muhammadiyah adalah Allah berada di atas langit, di atas aras sesuai keagungan dan kemuliaannya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.